perkenalkan nama saya Kinanti dari kelas 12/4. Di video kali ini saya bakal ngebahas mengenai listrik arus searah. Teman-teman, ternyata hidup kita hari ini tuh belum bisa lepas dari yang namanya listrik. Contoh sederhananya seperti tiap kali kita mau nyalain lampu dan kita mau ngecas HP. Karena ternyata ada satu jenis listrik yang kerja di balik layar, yaitu listrik searah, listrik arus searah. Kedengarannya sepele ya karena dia cuma ngalir secara satu arah aja. Tapi jangan anggap sepele karena dari listrik satu arah tadi itu terlahirlah teknologi yang sangat canggih seperti di zaman sekarang. Nah teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas lengkap mengenai listrik arus searah. Dimulai dari apa itu kuat arus, gimana hambatannya bisa ngaruh, peran gaya listrik, dan sampai ke hukum Kirchhoff yang selama ini jadi kata kunci kalau kita mau menganalisis rangkaian listrik. Kita juga bakal kenalan sama alat-alat penting kayak ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Lalu bakal kita tutup dengan contoh-contoh sederhana di kehidupan kita sehari-hari. So, siap-siap ya, karena dari arus kecil yang sederhana, ternyata ada kekuatan besar yang bisa bikin dunia teknologi bergerak. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap detik melalui pengantar. Semakin banyak muatan lewat, semakin besar juga arusnya. Contohnya seperti aliran air di pipa. Adapun rumusnya adalah seperti yang ada di gambar, dengan I adalah kuat arus listrik, Q adalah muatan, dan T adalah waktu. Hambatan listrik. Hambatan listrik adalah sifat suatu bahan yang menghalangi aliran arus listrik. Besarnya hambatan dipengaruhi oleh panjang kawat, luas penampang, jenis bahan, dan suhu. Satuannya ohm. Contohnya seperti air yang mengalir di pipa. Semakin sempit pipanya, makin susah airnya mengalir. Begitu juga kayak hambatan listrik. Adapun rumusnya adalah seperti yang ada di gambar. Ini ada dua rumus ya teman-teman. Adapun perbedaannya adalah rumus yang sebelah kiri itu untuk mencari hubungan antara tegangan, arus listrik, dan hambatan. Dan yang di sebelah kanan adalah untuk menghitung besar hambatan suatu kawat atau konduktor. GGL atau gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik adalah energi yang diberikan sumber listrik seperti baterai untuk menggerakkan muatan listrik agar bisa mengalir dalam rangkaian. Dan gaya gerak listrik ini sering dianggap sebagai tekanan awal yang mendorong elektron supaya bisa bergerak. Juga satuannya adalah volt atau V. Di sini ada sebuah gambar yang dimana terlihat volt sedang mendorong ampere dan ohm sedang menahan ampere. Adapun maksud dari gambar tersebut adalah terlihat volt lagi ngedorong supaya arus atau ampere bisa lewat, tapi ohm atau hambatan malah narik balik, bikin arus susah bergerak. Lebih ringkasnya adalah seperti arus listrik dipengaruhi oleh tegangan dan hambatan. Sehingga makin besar tegangan berarti arus makin gampang buat jalan. Tapi sebaliknya, kalau hambatannya makin besar, arus makin susah lewat. Hukum Kirchhoff terbagi menjadi dua nih teman-teman. Adapun hukum Kirchhoff 1 adalah jumlah arus yang masuk ke satu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar. Dan hukum Kirchhoff 2 adalah jumlah tegangan dalam satu loop tertutup selalu nol. Ini artinya energi listrik yang dikeluarkan sumber akan habis dipakai oleh komponen-komponen di rangkaian. Daya dan energi listrik. Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang digunakan setiap detik. Satuannya watt. Energi listrik sendiri menunjukkan total energi yang dipakai selama waktu tertentu. Alat untuk mengukur kuat arus listrik atau ampermeter. Alat ini dipasang seri dengan rangkaian supaya arus bisa mengalir melewati ampermeter sehingga hasil pengukurannya akurat. Lalu ada voltmeter. Voltmeter ini sendiri memiliki fungsi yaitu untuk mengukur tegangan atau beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik atau komponen elektronik. Alat ini dihubungkan secara paralel ke komponen yang akan diukur tegangannya dan biasanya tersedia dalam bentuk analog atau digital. 3 ada ohmmeter. Ohmmeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur hambatan atau resistensi listrik pada suatu rangkaian atau komponen. Cara kerja alat ini itu dengan mengalirkan arus listrik melalui komponen yang diukur, lalu mengukur penurunan tegangan yang dihasilkan dan menghitung nilai resistensinya menggunakan hukum Ohm.
Listrik dalam kehidupan sehari-hari. Listrik merupakan energi vital dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fungsinya itu sebagai penerangan, penghasil panas dan gerak, serta penggerak alat-alat elektronik dan medis. Listrik juga menjadi sarana penting untuk komunikasi, transportasi, hiburan, dan mendukung sektor pendidikan, industri, dan layanan publik lainnya, memudahkan berbagai aktivitas dan meningkatkan produktivitas manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.